Ronaldo ini sepanjang 90 menit hanya bisa shot on target ya? satu. Shot on targetnya cuma satu Ronaldo sepanjang 90 menit. Ini entah sampai kapan ya si pelatihnya, si Roberto Martinez memutuskan untuk bebal memainkan Ronaldo 90 menit. Ini nggak tahu, entah sampai kapan. Messi ini resmi jadi pemain pertama sepanjang sejarah Piala Dunia yang bisa mencetak di total 7 pertandingan secara berturut-turut. Ya. Info lagi aja nih. Info lagi aja Info nih. lagi aja nih. Sayang, kayaknya tidak akan bisa lihat Portugal ketemu Argentina ini. Oh, baru bisa iya. kejadian nanti di final. Kecuali di final. Yes, Oke. yes. Atau Apakah- FIFA script jangan-jangan supaya mereka ketemu final. Selamat datang di channel kesayangan kamu, pastinya cuma di Ulf Media. Dan hari ini seperti biasa kita akan review pertandingan yang sudah berakhir di babak fase grupnya. Lalu kemudian kita akan lanjut untuk prediksi pertandingan berikutnya di round of 32. Pastinya cuma di Salah Umpan! Yes. Hari ini kembali batang-batang lagi kita. Kayak tiap hari Minggu batang-batang deh. Minggu ya? Kemarin minggu juga Minggu ya? lalu, cuman 2 minggu lalu masih ada ceweknya. Masih ada segernya ya. Cari Minggu pacarnya, itu cari waktunya pria me time sepertinya ya. Nah, ya betul. Ya, pria Makanya me kita time kumpul ya, semua di ya. sini hari ini ya. Bersama saya seperti biasa ada Marcelinus Aldo dan di sebelah saya Ada Radio Danta. Redi Yudanta, di sisi sebelah sana ada Ko Samuel Gilbert Halo. dan juga Saya Beta Beta. Sofian. Ko Beta. Lionel Beta Sofian Wih. Baru mencetak gol ini ya. baru mencetak gol. Baru mencetak gol. Kita akan membahas pertandingannya total ini kemarin hari ini ya. Ada 6 pertandingan. Betul. Berikutnya round of 32 baru mulai besok, itu hanya ada 1 pertandingan. Betul. Oke, semalam kita nonton apa aja? Coba kalau dari Kosem, yang paling menarik pertandingan apa yang semalam terjadi? Paling menarik. Paling menarik. Gak ada yang menarik. Gak ada yang menarik ya? Portugalmu gak menarik? Gak menarik yang mainnya gak jelas kayak gitu. Gak tau kan? Saya tadi malam jelas absen ya, tapi tadi pagi bangun untuk melihat apakah benar si itu udah back ya. Ternyata ya back kesulitan maksudnya. I'm back tuh kesulitan. Oh, Bukan- bahasnya ke bukan sana. ini. Iya. Emek tapi kesulitan. Itu Yes. dikritik sama Zlatan itu ya waktu itu ya. Wah, Apa dibilang? Dibilang katanya, kenapa kok Ronaldo bilang I'm back katanya. Kayaknya dia juga nggak pernah bilang kalau dia tuh pernah pergi kayak gitu. Yes, Zlatan yes. bilang kayak gitu. Tapi banyak Exactly. akhirnya seperti biasa diserang kolom komentarnya si si Zlatan ya. Zlatan. Iya. Zlatan sama Thierry Henry soalnya bikin program bareng ya dia. Ya, di dia Amerika mereka ya. kan di Fox kan. Ya, Di Fox Sport ya. Jadi komentatornya Fox. Zlatan sih emang aura-auranya dia itu ya. Aura NPD. NPD-nya. Goatnya NPD-nya emang luar biasa. Oke, kita langsung bahas aja untuk pertandingan yang pertama. Oke. Kita ada pertandingan apa nih? Panama versus England. Oh, ini yang paling awal mainnya ya. Wah, Ya, ini kemarin terlalu percaya diri ya kita. Kemarin Kemarin Siapa skor yang besar-besar. prediksi mana? Besar-besar ya, ya aku kita ya. memprediksinya Terlalu besar-besar. akan besar karena ya masa nggak mau pembuktian Ya, sih betul, gitu betul, kan. Ternyata memang nggak bisa membuktikan apa-apa ya. Babak pertama 0-0 nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak ada kreativitas. Babak kedua golnya juga. Ini fase ketiga ini memang nggak bisa ketebak ya pertandingannya karena juga beberapa tim menurunkan Ganti pemain-pemain semua lapisnya ya. juga Ya, dicoba. sementara tim-tim papan tengah atau papan bawah masih butuh poin. Hmm. Jadi ya mereka masih berniat gitu. Iya. Sangat-sangat unpredictable. Oke, kita lihat langsung aja line up-nya dari Panama versus England. Seperti apa kemarin Bellingham nih ya, yang kemarin menjadi man of the match. Betul. Dan beneran si Declan Rice nggak main. Iya lagi betul. Declan Rice nggak main. Karena sayapnya- rotasi Sam. Rotasi. Oh, oke. Sayapnya juga kemarin Madueke sama Gordon kan. Ini mainnya Saka sama Rashford. Oh, Saka akhirnya starting juga ya. Iya, Akhirnya iya, starting. Backnya juga John Stones nggak main. Ini puter-puter aja sih semua. Konsa, Gehi, O'Reilly. Si Madueke tapi masuk ke di babak kedua ya kayaknya ya. Betul. Madueke. Terus kalau kita lihat Panama kemarin, ya apakah mereka kemarin termasuk terkurung sama permainan England? Enggak juga, sempat ada 2 kali kalau nggak salah yang Mengancam ya? JL apa itu? JL Rodriguez atau siapa itu namanya? Itu yang sisi kiri 55 sama 55 Barcenas sama Rodrigo karena kemarin tuh Saka lebih bisa mengeksploitasi Betul. sisi kanan ya. Makanya mereka nilainya sedikit turun karena kewalahan untuk mengcover Saka di sisi kanan. Beberapa kali tusukan ke kanannya sempat merepotkan lini pertahanan dari Panama. Oke, kita langsung lihat aja untuk highlightnya ya.
Untuk highlight ini kita akan lihat gol yang pertama datang dari Bellingham, ini dapat dari corner kick ini ya. Dari corner. Bola mati ya, serius bola mati. Corner dia nyolong itu kayak kakinya lebih panjang daripada Lebih kakinya. panjang. Ya, yang jaga dia lebih pendek ya, backnya itu ya. Lebih pendek, sebenarnya sudah menang posisi sebenarnya Iya, untuk betul. pemainnya dari Panama. Tapi akhirnya Bellingham kaki kirinya jauh lebih panjang dia. Dicocor. Ini Tapi- Bellingham nih. Tapi sepakat nggak kalau Patrick Evra bilang nyawanya dari Inggris itu di Jude Bellingham. Kalau Jude Bellingham mati dan bisa dikunci, Inggris nggak bisa apa-apa. Dia ngomong gitu Patrick Evra, setuju nggak? Iya, ya sebenarnya sama Declan Rice sih. Sama Hmm. Declan Rice. Kalau saya ya lihat dari Euro 2024 terakhir itu memang benar si Bellingham dan Rice menjadi poros utama gimana Inggris mau melaju gitu. Jadi setelah itu tergantung pada dua sayap mereka apakah bisa ngasih suplai Harry Kane dengan baik atau enggak. Karena nyatanya ini Harry Kane juga bikin gol ya setelah Betul. ini ya. Harry Kane juga bikin gol, asisnya dari Jude Bellingham. Kita lihat gol yang berikutnya nih. Itu terbukti bahwa dukun Ghana sudah tidak mempan. Betul. Sudah habis expired. Dukun Ghana hanya menjampi-jampi kaki Harry Kane, tapi tidak dengan kepalanya. Oh iya. Tapi Masih setelah bisa. kemarin ini nih, aku lihat update-annya itu memang dukun dari Ghana memang sudah mencabut Mm-mm. Kutukannya Harry kutukan Kane. Kutukannya Inggris. Harry Kane. Makanya iya. Oh, Oh, gitu. dia statement dia. Iya, dia Oh, bilang. dia udah Saya statement sudah mencabut. Karena urusannya udah beres. SOW sudah selesai ya. Iya, udah selesai. Udah selesai. Makanya bikin gol dan terbukti. Iya. Paling berarti kan, Bet. Iya. Oh, memang kebutuhannya untuk lawan mereka aja ya. Betul. Nggak peduli negara lain gimana ya. Iya. Asih dukun Ghana. Oke. SOW-nya Itu. cuma satu match. SO-nya ya. hanya satu aja, satu jampi-jampi aja, Iya. satu Satu serangan. pertandingan. Setelah ganti udah beda lagi. Tapi apakah lebih hidup tanpa Declan Rice ini? Kayaknya Declan Rice cukup nyetel di pertandingan pertama, pertandingan kedua kan semuanya agak sedikit mampet banget, buntu. Iya. Tapi dengan pertandingan ketiga ini tanpa Declan Rice gimana kalau menurut kalian? Jose mungkin? Ya akhirnya ngandelin Elliot Anderson yang Yes. nggak terlalu works juga karena memang beda tipikal pemain gitu ya. Mhm. Dan ya akhirnya sangat bergantung sama Bellingham dan sayap-sayap. Ya Oke. jadi gaya mainnya beda, nggak ada yang ngarahin karena babak pertama kan tambah buntu sebenarnya Oke. dibandingkan pertandingan sebelumnya. Cuman memang ya ini kalau itu Bellingham nggak bisa nyolong gol itu juga ya bisa jadi 0-0 lagi. Waduh, iya sih. Itu PR ya berarti ya. Kita gimana? Elliot Anderson yang kemarin dibeli City dengan harga termahal gitu ya. Masih tidak bisa menggantikan Declan Rice nyatanya ya. Mungkin nanti akan lebih teruji jika Inggris melaju lebih jauh ketika mereka akan ketemu tim besar. Mereka nanti kita lihat bagannya deh. Mereka kelihatannya berpeluang ketemu Prancis deh. Kalau aku tuh gini, Oke. rotasi yang dibuat dari Inggris ini tuh karena dua pertandingan itu Declan Rice main ya. Akhirnya yang rotasi ini membuat lini tengah itu harus bisa adaptasi karena kan sudah masuk round 32 kan. Ya. Jadi levelnya Saatnya tuh harus rota. lebih up gitu. Oke, loh. Jadi oke. dipaksa untuk bisa sesuai. Jadi saat pergantian lapis itu nggak terlalu jomplang gitu. Oke. Ya, Nah, ini Betul. mungkin buat pembelajaran si lini tengah dari Inggris gitu. Yoi. Selamat pokoknya buat Harry Kane karena dia berhasil menjadi pencetak gol terbanyak timnas Inggris Wow. khususnya di Piala Dunia ya. Di Piala Dengan Dunia. total 11 gol. Tapi belum sepanjang masa. Belum. Terus sepanjang sepanjang masanya Inggris. Sudah sepanjang masanya Inggris. Iya, sudah. Di Kan Piala kalau Dunia. kalau yang biasa juga sudah dia. Udah dia juga ya? Sepanjang masanya sudah Harry Udah, Kane, Harry di khusus di Piala Dunia dia yang Emang nomor 2 siapa? Gary Lineker. Gary Lineker. 10 gol Legend dia dengan Barcelona 11 gol dia. Oke. Congratulations. Kita lihat match stats-nya kalau gitu. Seperti apa kemarin. Ini dia cukup banyak shot-shots yang dilepaskan, tapi kayaknya Panama juga buntu banget, shot on targetnya cuma 2. Sedangkan Banyak dari possession-nya ya Inggris ya, yang lebih banyak menguasai ya. Yes. Expected goal-nya juga 0,69 berarti kan nggak ada peluang yang apa ya? nggak ada peluang yang memang besar banget gitu Iya, lah. betul. Kalau nggak nyampe 1, misalnya kalau 1 koma itu ya Sam ya. Betul. Sudah jadi gol atau enggak peluang golnya sangat besar. Ya gimana melihat Gordon digantikan Rashford dan kayaknya Rashford lebih nyetel ini. Kayaknya itu kita ditipu Newcastle deh. Mahal ya? Barcelona ditipu Newcastle. Beli berapa tuh? 80 juta. Iya, 80 juta. 80 juta. Ya, dan Dengan ya yang seperti itu dengan kayak seperti itu. Sementara Rashford yang sudah di musim lalu membuktikan Lebih murah kan sebenarnya 40 kan. Iya, 30 juta bahkan MU terakhir saya tahu minta itu. Dibeli ini nggak tahu ya, aneh ya. ya penumpukan kalau misalnya berjadi Penumpukan. dibeli pun ya penumpukan Iya, maksudnya. tapi ya kenapa Gordon itu juga udah Iya ya udahlah, lagi. hanya Harganya yang putih apa yang pink?
Gordon, Mas. Gordon. Dong. Jokes pulang gereja. Aku nyambung ke Power Ranger kan. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk pertandingan yang berikutnya. Kita langsung saja melihat ini dia Kroasia versus Ghana. Kroasia versus Dukunnya Ghana nggak berfungsi di sini ya. di sini. Dia Kroasia. alasan apa lagi? Iya. Ya. Habis nggak bisa redem lagi atau gimana? Betul. Aduh. Tapi nggak tahu di pertandingan sih nggak kelihatan ya. Mungkin FIFA sudah bertindak. Siapa yang Sudah didukuni itu sama dia kan dia Dia nggak spesifik ternyata. Iya, Dia iya. bisa mendukuni kalau untuk satu pemain Satu kayaknya. pemain. Iya, Iya, iya. Karena ini rotasi dia dukunkan pemainnya di cadangan. Kalau Yang dulu. didukunkan Kok nggak main? Modric ya, Modric nggak main, Nggak bos. main. Ya kita lihat squadnya aja kali ya. Kita sambil mencari kira-kira siapa yang Siapa yang didukung. ratingnya jelek ya di sini? Oh iya, boleh. Oh Modric main. Modric sorry, main, sorry. berarti Perisic Oh, mungkin. Perisic, Ternyata oke. Perisic mainnya di belakang. Iya ya. Oh. Atau Oh iya, mungkin Perisic dia ada. kurang update Rakitic yang nggak ikut bela diri. Aduh, Kan kayak nggak gini. ikut ya. Tapi di sini kalau versinya Flashscore Sutalo ya, jadi pemain yang terbaik. Pemain Oh, terbaik. dua back inti mereka cadangan ya di pertandingan kali ini diistirahatkan ada Gvardiol sama Vučković. Hmm. Iya. Vučković lah pokoknya. Hmm. Dia akan menjadi komoditas Hmm. nanti di bursa transfer. Ya karena kan Guardiola harusnya back kiri kan, itu kan Hmm. diganti sama Perisic. Ya. Jangan-jangan Guardiola yang di Kemarin Oh dia- iya, Gvardiol. mungkin. Iya, tapi- Siapa yang paling jago? Guardiol kayaknya. Ternyata tidak berhasil. Tapi kalau kita lihat dari sisinya Ghana, sangat-sangat kelihatan tidak terlalu perform Sisi ya mereka depannya ya. berarti karena nggak bergerak apa gimana ya? Kok merah gitu ya? Apa Iya, rapotnya ya? Ya cukup. Nggak ada peluang sama sekali Nggak berarti ada ya. peluang. Cukup mengejutkan si Semenyo ini. Dia andalan dengan kayaknya nggak bisa apa-apa dengan rating Iya, segini iya. ya. Terkunci kayaknya Main dia. City Betul. ini ya. Akhirnya Ghana ini ya rekor clean sheet-nya terpatahkan akhirnya ya. Karena bisa kebobolan 2 gol ini melawan Kroasia. Oke, kita langsung aja lihat untuk highlight-highlightnya. Ini dia dari Petar Sučić. Ini Petar sepertinya Sučić, ya. selebrasinya istrinya baru melahirkan. Betul. template ya. Jadi masukin sini betul. Lagi hamil Lagi berarti. hamil. Oh, iya, Template lagi hamil. Dia bukannya pemain termuda ya? Ini. Sučić ini. Petar Sučić. Nah, itu dia tuh. Waduh. Langsung Nembak, tembak, nembak, tembak. nembak. Ya, ini nggak apa-apa nih, Akhirnya apa? betul. 17. Sučić. 23 tahun. Oh, 23 tahun. Oh, bukan dia berarti. Oh, Petar Sučić berusia 22 tahun. Nah. Kalau Luka Sučić 23 tahun. Oke. Itu Termasuk Pikir muda yang lah. yang 18 tahun itu si Sučić ini, bukan? belum yang termuda nih. Tuh, Petar Sučić ya. Ini spekulasi tendangan jarak jauh. Langsung dicoba mengarah ke sisi kanan gawang. Iya nggak sih? Kanan gawangnya kiper ya maksudnya? Hmm. Kanan gawang. Di menit ke-31. Ya. Itu dia. Jadi ini Betul. kebobolannya Benjamin Asar yang pertama sepanjang turnamen Piala Dunia. Oh, cukup Oke. bagus ya. Yes. Ini pertahanannya Ghana ya. Berikutnya di menit ke-73 kita lanjut. Ini gol balasan yang awalnya sempat dipermasalahkan apakah offside atau gimana, tapi ternyata disahkan oleh VAR. Ya, Jadi nggak offside satu ya. sama. Yes. Menit 73. Ini dia gol dari Derek Lucassen. Oh ya benar, berarti dari antara menit gol pertama 30 habis itu menit ke-73 itu ya berarti ya nggak ada serangan sama Nggak sekali. ada Ya. apa-apa. Maka rapotnya merah pemain depan sama tengah Senegal. Betul. Akhirnya di menit ke-83 kita lanjut. Ini adalah sundulan emasnya Ya. Nikola Vlasic. Ternyata Nikola masih Vlasic ada. ya. Ternyata Tuh. masih ada tenaga ya. Mesin-mesin tua Oh, dari ini Kroasia ini. Ini Servis ya. betul dari set piece-nya Luka Modric. Oke. Mengeksekusi Oh. sepak pojok akurat mengarah langsung ke tiang jauh, lalu kemudian disambut sama Nikola Vlasic untuk melakukan sundulan mematikan nih ya ke gawangnya Ghana. Oke. Itu dia gol-gol yang terjadi. Kita lihat match stats-nya seperti apa pertandingan tadi. Ini dia. Ya, cukup berimbang ya Berimbang sebenarnya. kan, berarti Ya, ya, duel ya. di lini tengah Dan sama- nggak ada serangan berarti kalau kita ngeliat peluang-peluangnya juga expected goal-nya 0,4 sama 0,7. Iya, iya. Dan itu pun 0,7 karena memang peluang yang besar banget tadi yang jadi gol itu kan. Betul. Iya, iya. Hanya Kalau satu-satunya shot on target ya. Kalau nggak ada itu, ya nggak ada apa-apa, itu nggak ngapa-ngapain. Ghana. Tiganya nggak ada tuh. Betul. Semua Jadi nge-shootnya dia 6 kali, nggak ada yang ke gawang, jauh-jauh semua emang. Shots on target benar-benar Cuman satu. satu. dan Itu tadi gol. Mm. oke. Tapi walaupun kalah lolos ya. Walaupun kalah Lolos. lolos. Walaupun ya? Ghana lolos, betul. Kita lihat klasmennya sekarang. Untuk grup L, di mana Inggris jadi juara grup,
Kroasia di peringkat kedua, Ghana lolos salah satu peringkat 3 Coba terbaik. dia bacakan Mr. Number. Gimana, Sam? Ya, ya ini kembali ke setelan hitungan di atas kertas di awal ya. betul. Memang Inggris akan juara grup, nomor 2 Kroasia, 3 Ghana, terakhir Panama nggak pernah menang. Ya sesuai lah Iya, sebenarnya. iya. Oke. Cuma yang mengejutkan waktu itu si Inggrisnya kok bisa seri itu aja. Ya? Serinya sama Panama, kenapa Betul. bukan sama Kroasia atau apa gitu. Betul ya, sama Kroasianya gacor kok tiba-tiba sama Panamanya seri ya. Itu dia, selamat untuk selamat untuk negara-negara yang sudah lolos dari grup L. Kita Sama lanjut Panama, sama Ghana serinya. sama Ghana ya Inggris serinya. dan Serinya Ghana sama yang seri. Ghana. Inggris sama Ghana. Oke, kita lanjut pertandingan berikutnya yang ternyata skor kacamata. Ini dia. Kolombia versus Portugal. Prediksinya kemarin gimana? Prediksinya Iya, kemarin beda juga? Portugalnya enggak. Oh enggak, menang tipis ya. Harusnya ya kita prediksi semuanya kayaknya ada golnya ya, nggak Ya. ada yang kosong-kosong ya. Cuman yang ini pertama kali Kolombia nggak ngegolin di pertandingan Piala Dunia. Gila, dia tercatat 20 lebih ya tembakannya Hmm. sama pertandingan tapi nggak membuahkan gol. Ya, Kenyataannya yaitu Kolombia itu justru tim yang paling fluid, betul. paling aktif menyerang. Terlihat di pertandingan Portugal tadi pagi ya berarti ini ya. Dan kan Betul. mainnya tuh ngoyo banget gitu loh. Kolombia memang Yes, pengen menang, yes. sedangkan Portugalnya mainnya kayak nyantai banget, semua numpuk di belakang pelan-pelan. Mhm. Cuman yang aku agak bertanya-tanya ya, kenapa kok pemain-pemainnya PSG ini Hmm. staminanya jelek-jelek ya? Oh iya, udah ngap-ngapan Selalu ya dia. diganti loh. Kayak Selalu diganti. setelah Si- babak pertama habis langsung ganti kayak gitu-gitu loh. Selalu nggak bisa main full 90 Disimpan menit. kali tenaganya kan mau masukin ini. Tapi babak even 32. mereka di final Liga Champions juga kayak gitu. Oh, Iya. Fisiknya Si kurang Vitinya. semua ya. Vitinya, Neves itu yang bermain 120 menit, cuman si Neves kan. ya cuma si Neves. Mendes juga diganti kan. Mendes pun diganti si betul. Ya, Vitinya, ya itu Mendes. mungkin balik lagi karena pelapisnya jauh dari pemain si starting 11 jadi Betul. dia harus bisa Betul. memanfaatkan momen untuk menjaga kondisi para pemain Ya. intinya gitu loh. Tapi Ini kan juga nanti- termasuk gitu. Betul, mereka akan menghadapi fase-fase atau tim yang lebih sulit Betul. supaya si dua ini bisa safe gitu Nah, secara betul energi. itu mungkin jadi pertimbangan Ya, sih. cuman salah satunya adalah kenapa selalu gantiin selalu Rafael Leao itu selalu masuk babak kedua Betul. dan buang-buang peluang loh. Aslinya sebenarnya dapat peluang dia Bagus bisa tadi lewat Anas sekali, tipis dia tinggal cut Ketika back dia passing udah, kan. Iya. Cut back passing tuh sudah ada orang nungguin loh. Di shoot sama dia miring. Memang Ini aku pemain jelek seru nih satu itu. nunggu ini nih rapotnya. Coba rapot. Oke. Gimana rapotnya kita lihat. Kita lihat line up-nya langsung aja, rapotnya seperti apa. Nah, cuman Leo masuk Oke. babak kedua. Ronaldo 61. Iya. Ronaldo ini sepanjang 90 menit hanya bisa shot on target Jalan-jalan ya? satu. Shot on targetnya cuma satu Ronaldo sepanjang 90 menit. Ini entah sampai kapan ya si pelatihnya si Roberto Martinez memutuskan untuk bebal memainkan Ronaldo 90 menit. Ini nggak tahu entah sampai kapan. Karena Tapi- dia 3 match ini main 90 menit terus Ya. dengan umur yang sekian, Hmm. nggak ada keberanian untuk mencoba misalnya Gonzalo Ramos, Ya, Gonzalo Ramos atau jika meragukan Gonzalo Ramos kasih aja false nine sebagai Felix si ya. Felix atau Bernardo Silva di sana. Tapi masih bebal ini. Entah Iya, kenapa iya. memang apa takut dipecat atau apa. Cuman memang duet Vitinya sama Ruben Neves itu nggak work sih. Nggak Akhirnya akrab. ya memang nggak akrab. Iya, Nah, kayaknya. begitu Joao Neves masuk, lebih hidup sebentar, tapi Vitinya habis itu diganti, Habis itu jadi nyangkut lagi. Ya berarti untuk pertandingan kali ini angkat topi untuk kiper dari Portugal yang tadi Iya, pagi Diego Costa. Iya. Benar-benar gila Kerja keras ya. menyelamatkan. Diajar Ya, banyak dia ya. MVP sih. Harusnya dia MVP ini. Harusnya. Tapi Total yang MVP 6 siapa? penyelamatan. Yang Total. MVP siapa? Ini pertandingan ini. Aldo. Bentar, kita cari dulu. Karena Man of the match. menurutku Costa lumayan andil ya membuat Lumayan andil. iya kan Portugal nggak kebobolan karena Tadi banyak banget percobaan si Kolombia nge-shoot dari luar kotak penalti dan cukup terarah ke gawang dan si Costa selalu Betul, datang dan save. sesuai ini. Diego Costa. Diogo Costa. Man of the match-nya Man Diogo of the Costa. match. Yes. Bahkan untuk negara yang difavoritkan di fase grup ketiga itu man of the match-nya kiper. Betul. Negara favorit macam apa, bro? Nah, ini sampai kapan si after post power syndrome ini selalu main gitu? Tapi ini kayaknya waktu eksperimennya sudah habis ya. Mm-mm. Maksudnya untuk Wah, ini kalau mencoba-coba udah knockout udah nggak Ronaldo bisa nggak kan main coba-coba gitu, gitu kayaknya ya. nggak bisa. Terus ada teori dia ini peringkat ya, oh nanti aja.
Nanti aja. Oke, Kita lihat peringkatnya nanti Recap ya. aja. Oke, kita lihat satu-satunya highlight. Kayaknya sangat-sangat minim peluang. Highlightnya hanya satu Wah, kemarin. Hanya satu. Ini dia Di menit untuk terakhir ya ini. Di Di menit menit terakhir terakhir. 90 plus ini. 90 plus, ya 90 plus 1. Tapi skema cornernya gitu terus loh ya. Dia Betul. selalu ke passing pendek, habis itu dipassing lagi ke Passing orang lagi ke berikutnya, malah berikutnya. di crossing kaki kiri itu. Yes, mereka Gitu terus mereka corner. Si Dari Kolombia ini ya. Kolombia ya. Kolombia. Ya mungkin itu yang dirasa efektif untuk bisa berbuahkan menjadi peluang, mungkin makanya dicoba terus gimana pun caranya. Betul. Akhirnya berbuah peluang yang terbesar cuma ternyata Offset sangat-sangat seujung kuku Iya. kaki ini ya. Itu aku yakin juga pas waktu posisi gitu sebenarnya ya karena sepatu, itu di dalam jarinya udah gini nih. Jarinya ada neko ya. udah ditahan ya. Udah ditahan. Udah cuman nggak bisa. mungkin FIFA akan mendapatkan teknologi kamera di dalam sepatu. Nah, Untuk itu. memastikan jarinya Coba itu coba nato coba apa FIFA enggak. Gitu dia. upgrade lagi. Sebelum akhirnya di Sayang banget itu. menit ke 90 plus 4, ini nggak ada fotonya, Rafael Leao tendangannya Ya, melenceng. meleset. Hmm. Dia udah cutting inside kayaknya, lalu masih tipis sekali dari gawang. Betul ya. Berakhir 0-0, kita lihat match stats-nya aja langsung. Ini dia, Kolombia shots-nya 24. Beda sama Portugal. Tuh kan kalau expected goalnya sudah di atas 1 tuh pasti Di atas ada 1. peluang gol. Ya karena banyak banget peluangnya Iya. di depan itu banyak, makanya sampai di atas 1 dan nggak bisa gol. Cuma memang masih belum kendor lini pertahanannya Portugal karena mereka masih memainkan full squad ya di lini belakang itu. Tadi Ya. si Ruben Dias dengan Vega, Mendes juga terlepas dia diganti ya di Oh babak iya. kedua. Kanannya Itu selalu Kita Kita Cancelo. harus Kangennya selalu Cancelo ya. harus for realistis Cancelo. juga ya, apa Bet ya. Maksudnya dalam segi serangan memang agak sedikit kurang, Betul. tapi dari segi Hmm, Tapi pertahanan segi pertahanan memang sangat Portugal strong. juga Solid strong. ya. Ya kayak Portugal kemarin tuh nggak lari sih tadi pagi itu. Terus Jadi cuman kayak jalan aja. Akhirnya mereka pun di belakang juga nunggu, nggak ada ngepres, nggak ada apa. Mereka cuma nunggu bolanya tuh wait and see aja. salah passing dia ngambil. Tapi dia juga sering banget salah passing sebenarnya pemain Portugal ini. Jadi apa emang incer posisi 2 atau kemarin nggak berusaha menang atau gimana? Ya, Nggak tahu menurutku tuh. ya memang niatnya emang mengecewakan yang sudah beli tiket lah, kasihan. Pertandingannya nggak menarik. Ya, kan? Iya. Aduh, sayang. Ya karena yang lain tuh nggak lari gitu. Kemarin tuh yang cukup masih lari itu Pedro Neto malahan. Betul. Pedro Yang lain Neto. itu nggak. Apalagi pemain tengahnya malah Neves sama penggantinya Vitinha itu itu nggak lari malahan. Jadi Bruno putar sendiri nggak Iya, dapat iya. bola juga. Pada dasarnya ini kan masih tim terbaik mereka kan. Hanya minus si Joao Neves akhirnya starting Iya. line up aja. Jadi ya Iya. mana squad mewahnya? Kan kau punya squad mewah lalu harusnya bisa rotasi lebih. Kayaknya nggak bagus kompak gitu. lagi nih kayaknya. Iya, mungkin. Aduh, masa harus setiap kali nggak kompak Ronaldo posting foto lagi. Atau skemanya Unity. gini, hasil mengecewakan menang, hasil mengecewakan ini Iya, nanti menang. nanti Seperti menang. itu. Oh ya betul, di setting kayak gitu ya. Ya ini masukan aja ya buat timnas Portugal, semoga bisa menemukan permainannya yang terbaik karena abis ini juga akan lebih berat ya karena Betul. dia ada di posisi kedua, bracketnya akan lebih berat harusnya ya. Hmm. Sayang, kayaknya tidak akan bisa lihat Portugal ketemu Argentina ini, Oh, baru bisa iya. kejadian nanti di final. kecuali di final. Yes, Oke. yes. Atau Apakah- FIFA script jangan-jangan supaya mereka ketemu final. Itu konspirasi yang disukai banyak orang ya Mas Iya, ya. semua bilangnya katanya FIFA semua diatur. Kalau nggak diatur nanti gimana? Ini pertandingan itu semuanya pasti diatur lah. Ya, ketemu siapa ya diatur lah. Betul, itu dia. Kita akan lanjut untuk pertandingan yang berikutnya ya, langsung aja. Ini pertandingan dari grup K. Ada DR Kongo versus Uzbekistan. Di mana Uzbekistan berhasil unggul dulu, tapi akhirnya dibalas 3 gol sama DR Kongo di babak kedua semuanya. Ya betul, ini tim dengan level yang kita lihat ya, yang hadir juga akhirnya terhibur ya, juga Iya, 4 gol yang bersarang, juga ekspektasinya juga si Kongo juga ketemu lawan yang nggak berat-berat banget. Betul. Betul, ya ini membuktikan Itu juga berarti sebaliknya. Uzbekistan nggak berat kan untuk dikalahkan. Kan? Itu Iya. dia. Semua negara bisa tuh mengalahkan Uzbekistan. Gitu. Ya, tapi keren, Kongo ini kan ada maskotnya yang dia selalu gini. Iya. Iya. Nah, Sudah itu, di endorse itu. tahu. Oh, Di endorse iya. Rexona. Sudah di endorse Sudah Rexona. di endorse Rexona. Salah Soalnya satu ngangkat itu. kele. Iya, karena dia angkat kayak gini kan. Iya. Dia kayak bawa si Rexona yang semprot itu tadi diangkat. Aduh. Keren. Tapi bukan pas pertandingan ya. Iya. Ada iya, dia iya. posting I see, satu I see, reels. I see, I see. Gitu. Berarti bareng sama Ibnu Jamil Muhammad Al-Katiri berarti Rexona. Iya, Di sana ya. Rexona dia. Di sana ya. Ada Muktintut juga di Aduh, sini. ya kan Cuman Rexona. Rexona placementnya paling pinter sih dia. Placementnya di papan ganti pemain itu sama di bawah keleknya wasit kan.
baju wasit Oh. di bawah geleknya wasit Iya, di iya, sini. iya. Itu detail-detail Logonya di yang sini anu ya. sama di papan. Jadi setiap kali dia ganti pemain, dia kan ngangkat. Iya, iya. Nah, itu kelihatan Rexonanya di sini sama Very di papan. clever. Iya. Ini Pinter. menarik nih melihat gimana supporter negara lain, wah ada brand apa ya yang bisa masuk ya. Iya. Karena Norwegia yang dayung itu kabarnya belum ada brand itu. Iya, ditunggu ya Yes, kira-kira. masker dayung-dayung itu yang Brand apa yang masuk ya kira-kira Apa ya? Extra jos. Extra Extra Jos Jos, ya. Kuku Bima ya. Kuku Bima Rosso. Kuku Bima Rosso. Rosso mungkin kalau mau anu bisa. Ya di sini juga belum ada yang masuk. Bisa juga di sini. Ayo dong, Bisa ditunggu nih juga para di sini. sponsor nih. Disuruh ngapain aja kita bisa. Bisa. Oke, Gas. oke. Ayo kita lanjut aja kalau gitu. Untuk line up-nya seperti apa? Raportnya ini ya. Wisa dengan 2 gol, dia memperoleh raport terbaik sepertinya untuk di sini. Ya, pertama Kambu kali kurang. main Kambu 4 kurang, back betul. ini. Kusanov beberapa kali tersorot agak kayak sedih gitu terus mukanya ya backnya dari dari Kayaknya memang mukanya gitu ya. emang gitu ya. Loh, teman-temanku levelnya belum kayak aku ya ini Itulah ya. masih gitu loh, Ben. Itulah yang Kayak dirasakan sedih dia tuh. Kusanov. Aduh, gimana lagi nih Kusanov caranya? ini Capek City dia, ya? capek. Iya, capek gendong kayaknya dia. Capek gendong. Kusanov City ya? City. Kusanov City. Dan sedikit fun fact aja ketika si Uzbekistan ini lolos Piala Dunia, presiden federasi mereka ngasih seluruh pemain skuad itu mobil listrik gratis. Iya. Uzbekistan. Karena emang ini dirayakan banget mereka lolos ke Piala Dunia kali ini. Kalau di Indonesia dapat apa ya kira-kira ya? Rolex kan? Segala hal itu Oh iya dikasih Rolex udah ya? dikasih Rolex itu, APBN dipers itu untuk Katanya duit pribadi. makanya ada yang nikah sama selebgram kemarin. Oh. Lolos Pildun aja bisa pesta ya. Iya, iya, iya. Tayangkan TV lagi. Harusnya kan ditayangkan TV main. Malah merit. Ya udahlah. Selamat tapi ya selamat. Semoga Oh iya, langgeng semoga selalu. langgeng. Selalu, ya. Karena yang kemarin-kemarin juga ada yang ternyata nggak langgeng. Kayak ini langgeng ya pemain-pemain bola. Ini kemenangan perdananya Kongo setelah 52 tahun. 52 tahun. Terakhir Ini main dia di kemenangan tahun Kongo. 74 bernama Zaire. Negaranya masih negara Zaire. Itu dia. Selamat untuk DR Selamat. Kongo. Ya, ya. Kita lihat aja langsung highlight-highlightnya. Gol pertama datang dari golnya si Uzbekistan ya. Ya, Somorudov. sebenarnya menit pertama juga menit 6 kalau nggak salah ya. Dia juga ada gol tapi dianulir wasit karena offside, posisi offside juga. Akhirnya ini gol menit berapa ini? Menit ke 10. Ya, ini dari penyerang Uzbek yang sepertinya mau mengumpan ke nomor itu yang pemain yang berlari di tengah itu, tapi ternyata bolanya pressingnya ternyata ke arah gawang. Kaget sih Mungkin Lionel ya, ya. untuk menurut dia berarti. Iya, dia iya, juga iya. kaget ternyata golnya lumayan lah. Dia Terlalu golnya. maju tuh ya Lionel MPAC itu ya. Iya, karena dia masih MPASI belum makan makanan Right. berat. Masih. Oh, masih. Iya, Iya, masih iya, iya. MPASI. Lanjut. Gitu. Kita ke highlightnya. Ini adalah gol balasannya. Penalti ya. Penalti dari Yohan Wissa. Bisa. 1-1. Bisa nih berarti total dia sudah 3 gol ya di World Cup ini ya. Bisa. Wow. Match Wissa. pertama kan dia ngegolin tuh. Cukup. Duh, ini katanya gol pertama. Nggak golin juga. Enggak, maksudnya di Oh, bukan, match gol pertama di sebelumnya sini. udah Ah. pernah ngegolin Oh. Wissanya. Itu dia gol dari Wissa ya. Berikutnya. Kita langsung lihat saja gol yang selanjutnya. Ini dari Mayele. Keren ini golnya nih. Push. Mayele. Mayele ini anaknya Mayeye ya. Penyetan itu dong. Iwape Pak, itu Pak. Iwape. Dia merecreate logonya Bundesliga ya. Ah, iya, Mayele iya. ya. Amazing ini. Ini kayak harusnya tuh. Salomban juga itu sama tuh logonya Salomban juga gitu bentuknya. Oh, ya Oh iya betul tuh di bawah tuh. Betul. meramal Mayele akan Mencetak gol. Iya kan. Tapi yang dia bolanya benar. Ini sebenarnya kayaknya lagi shoot, Nah, lalu kemudian kena deflection, bolanya agak sedikit melebar. Dapatlah si Mayele ini dia nendang pakai bagian luar. luarnya kaki. Oke. Si Mayele. Ini adalah golnya Mayele di menit ke 78. Berikutnya di injury time, Yohan Wissa kembali. Juan bisa ya. Yoi. Juan bisa. Yohane Wissa ini kembali Ini emang udah bensin dari Jauh. Uzbek memang udah di menit-menit 20 menit terakhir emang udah habis ya teman-teman. Jadi Bisa zero motivation betul. ya. Udah zero motivation Iya, dia udah udah. kelihatan dia udah gila. nggak apa namanya nggak solid lah maksudnya. Di Betul. belakangnya. Ini gol Bombardir terus. betul banyak yang terjadi di luar kotak penalti ya Piala Dunia kali ini ya. Iya, shoot jauh banyak banget. Betul, termasuk golnya si Wissa ini dia kayaknya dari dalam kotak penalti terlalu penuh, dia keluar dikit, nyetak gol dia. Itu dia, kita lihat match stats-nya langsung dari pertandingan ini. Kongo versus Uzbekistan.
Uzbek, waduh, shotnya cuma 4 aja. Berbanding jauh sama Berbanding Kongo ya. 19 ya. Benar-benar tanpa motivasi nih Uzbekistan ini. Betul, XG-nya sangat-sangat ada yang besar itu pentolnya. Ya itu 2 gol semua ya. Yang satu penalti kan pasti besar, yang satu karena udah di depan gawang banget. Betul, Makanya. Mayele ya itu ya. Mayele. Yang di depan ya. Tapi sayapnya juga lebih enjoy kan lawan Uzbek ini, dia lebih ekspor karena Betul. kan kenal kencang-kencang Kongo ini akhirnya bisa dibuktikan di pertandingan ini walaupun masih belum membuahkan gol di menit-menit pertama, tapi di menit akhir kelihatan banget begitu bensinnya dari Uzbek udah mulai kendor, udah mulai habis. Nah, itu. Oke, itu dia tadi pertandingannya, kita lihat langsung aja untuk klasmennya di grup K yang tadi kayaknya mau dibahas sama Beta juga nih ya. Oh iya, ini klasmen yang mana Portugal ini. Nih dia, Kolombia tetap ada di puncak dengan 7 poin. Yang awalnya Portugal ya, Bet ya? Portugal di Enggak, Kolombia di puncak 6 masih poin Oh, kemarin. dari awal Kolombia. Oh iya. Ternyata nggak bisa diremehkan tim-tim dari Amerika Selatan. Hampir Betul. semuanya lolos kecuali Uruguay kemarin ya. Ya. Betul. Bermain takram sekali itu ya. Dan juga dari Afrika pertama kali 9 dari 10 tim lolos. 9 dari 10 tim lolos. Yang nggak lolos Tunisia aja. Info aja nih, Cuma info aja nih. Oke. Terus. Itu dia. Dan ini banyak yang bilang konspirasi pertandingan ini adalah Portugal sengaja di peringkat 2 supaya tidak bertemu Argentina lebih cepat ya. Aku ngiranya gitu, ternyata enggak ya? Iya bisa jadi seperti itu, tapi kita nggak pernah tahu kan. Tapi justru kalau kamu pengen juara, kamu harus secepat mungkin membantai tim terbaiknya. Betul, Karena betul. apa ya, final Argentina Portugal itu hanya fantasi orang-orang ya. Iya, Saya sangat hafal dengan fantasi tersebut ya. Saya bertahun-tahun memfantasikan Barcelona dan Real Madrid ketemu di UCL, Iya. tapi ya mencret terus Barcelona itu di fase-fase sebelumnya. Itu namanya fantasi guys ya. Karena realitanya yang ada di final Piala Dunia adalah 2 tim terbaik di dunia berarti ya. Iya. Nggak bisa sesuai Ronaldo umur ini, Messi umur segini masuk final. Wih, omong kosong cuk ya. Idealnya berarti apa, Bet? Ya, Idealnya. idealnya ya Portugal Argentina lah. Selalu itu. Oke. Ya, kita. Thank you Portugal. Tapi bracketnya Portugal karena dia di posisi 2 lebih sulit ya kan ketemu Spanyol kan dia. Ketemunya akan berat terus. Akan ketemu di plot sini nanti ada Prancis. Jerman dan Prancis. Yes. Tambah susah. Tambah sulit. Fate. Iya. Itu Oke. dia dari grup K. Kita lanjut ke grup berikutnya, grup J. Ini ada pertandingan yang membuat rakyat Iran menangis ini ya. Iya. Di mana berakhir seri Dengan di injury agresivitas time. golnya ya. Iya betul, di injury time lagi. Ini settingan Donald Trump ini. Ya. Banyak yang mikir seperti itu. Betul itu. Betul. Saya sangat percaya. Banyak yang komen ini Iya. match fixing apa. Betul. gitu. Kalau ini saya percaya. Kalau Argentina diuntungkan, saya nggak percaya. Iya. Saya menolak itu. Kalau ini iya. Ini karena biar nggak repot-repot ntar Iran. Gila 90. Oh iya, Cuk. Bener, Cuk. Betul. Oke, itu dia. Kita lihat langsung Coba aja. kita lihat aja golnya. Line up-nya dulu. Oke. Kita lihat line up-nya dulu nih. Ratingnya 7. Mahrez 2 gol. Mahrez 2 gol, Oke. Arnautovic, Sabitzer. Oh, padahal rating keseluruhannya lebih Algeria ya 70, yang satunya Iya, berapa? iya, 6 iya. berapa? 64 ya? Betul, 64 kan. 70 dan 64. Masih kebobolan di menit akhir tuh pasti. Wah. Wah, Iran udah sholat ini. Betul. Iya, udah hampir tadi itu sudah hampir tapi gagal. Gol yang terakhir kan di menit ke 90 plus 6. Ya, tapi malah Iran tuh akan lolos kalau Austria yang menang. Seharusnya demikian. Kalau Austria menang baru Iran lolos. Oke, kita langsung lihat aja ya untuk gol-golnya ya. Gol pertama dari pemain veteran nih ya, Marko Arnautovic. Dengan 1-0 di menit ke 28. Ya ini hampir dia salah ngontrol ya, dia kepengin kontrol bolanya mau di shoot langsung nggak kena, malah ke kontrol dikit, cuman masih sempat dicocor pelan jadi. Oh, gini ya, mau ditarik gini, mau dibawa maju ke sana, ternyata nggak kena. Tapi nggak kena. Akhirnya Boraya reboundnya Boraya untungnya ngelewatin reboundnya kaki. Kena kakinya lagi, masih bisa dicocor lagi dikit gitu. Ya hoki lah, bukan hoki, jago. Jago. Insting. Yes. Oke. Kita lanjut di babak pertama juga nih di menit ke 45 ini gol balasannya dari Belgali. Betul. Tendangan kenceng gitu ya di depan buka gawang. Oh, ini dia masuk dari sisi kanan. Ini skill individu nih. Betul. Ya, dia ngelewatin 1-2 pemain lalu masuk ke
tengah terus ditendang ke tiang dekat ya. Yang dekat. Nanti pasti kiper dipikirnya ke tiang jauh, tapi ya itu karena kenceng bola lebih dulu melewati dia. Betul. Kiper dari Austria. Austria. Itu dia 1-1 di babak 1. Kita lanjut untuk highlight berikutnya. Sabitzer akhirnya Marcel Sabitzer. bintang dari Austria ini bisa mencetak gol. Iya. Ini dia. Yes, menit ke 55 ini. Dari sisi kanan. Betul, gol dari Sabitzer. Dia cukup berdiri bebas itu di tengah-tengah. Awalnya dia di sisi kotak kiri ya, penalti. terus lari ke Betul. tengah. Yes. Ternyata bola mengarah ke dia langsung di Langsung disikat dengan kaki kanannya dia. Mantap Sabitzer. Lalu kemudian berikutnya masih seru karena Riyad Mahrez. Oh, ini Riyad Mahrez nih. Akhirnya He's Akhirnya. still alive. Dengan Riyad kaki Mahrez. kirinya dia ini ya, Riyad Mahrez ini ya, bisa membobol gawang. Kipernya Mahrez ketinggalan gimana sih jauh sekarang? banget. Di Liga Arab ya? Liga Arab. apa yang biru pokoknya. Al-Ahli ya. Klubnya Neymar. Iya, yang Neymar dulu, yang biru. Itu dia. Iya. Ini gol yang terjadi di menit ke-60. Oke. Lalu kemudian Riyad Mahrez tidak berhenti di situ. Dia lanjut untuk mencetak brace di gol yang berikutnya di menit 90 plus 3. Oh. Aku tuh baru tahu ternyata brace itu Dua 2 gol gol. namanya Brace brace ya. dua gol. Aku nyari anak-anak Brace. ngomong brace ini apa. 2 gol. 2 gol. Tulisannya Sama. BRACI jangan salah. iya. Betul, Brace betul. ya. Chris. Itu dia. Ini penempatan placing yang manis banget, nggak pakai power tapi ditaruh di kiri ya. Sisi. Kayak golnya Ronaldo nggak sih ini ya? Iya betul. Kayak golnya Ronaldo ya. Antisipasi kiper juga udah nutup, ternyata ya udah Yes, masih bisa tembus. masih bisa tembus. Tapi akhirnya ada Kalajic di menit 90 plus 6 melakukan sebuah sundulan. Ah ini dia. Betul. Gol terakhir 90 plus 6 tuh ini ya? Yes. Iya. Set di bola mati ya. Dari corner. Rebound sekelimet atau langsung disundul ya kayaknya? Langsung disundul. Ini situasi Langsung. bola mati, langsung bisa disundul sama si Sasa Kalajic. Kalau dilihat sih kipernya harusnya bisa itu. Iya kan? Cuma ya ada. Cuman karena deket ya, jadi posisinya tuh ya kaget. Refleksnya. Enggak kita nggak ke arah situ tadi saya maksudnya. Cuman harusnya kaget kalau ada Donald Trump di tribun. Tuh. Waduh gitu. Berarti harus dilepas nih gitu ya. Ah. Kamu mau masuk The Simpsons kamu? Oke, itu dia kita lihat match stats-nya langsung untuk pertandingan ini. Ini dia 3-3. berimbang secara cukup shots-nya, berimbang ya. tapi Secara possession-nya shots saja. Aljazair Ya, beda menguasai. possession aja. Betul. 65%, XG-nya juga mirip-mirip 35%. XG-nya. Iya. Ya itu tadi dari hasil rapotnya ternyata lebih bagus Aljazair, ternyata masih bisa dibuat imbang oleh Austria Betul. dengan gol terakhir. Akhirnya membuat mereka sama-sama lolos ini ya. Iya. Selamatlah untuk Aljazair dan juga Austria, Austria. ya. Kalau seperti itu, kita lanjut ke pertandingan terakhir. Ini dia pertandingan antara Jordan versus Argentina. 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 Nih kawan-kawan, katanya konspirasinya juga diuntungkan wasit Argentina. Ya tapi Argentina turun nggak dengan skuad terbaiknya, diganti Ya, semua ya kan. Dengan Betul. rotasi cukup banyak rotasi ya. Tapi karena lawannya Jordan ya. Tapi kena Makanya tiangnya banyak sih. Kena tiangnya Kemarin. banyak juga Martinez ya. juga Tadi balik ya, kena tadi tiang. siang. Iya. Cetak gol Lo Celso, Free kick. free kick yang cukup indah ya tadi ya. Iya, salahnya kipernya salah berdiri itu posisinya. Dengan ini kita jadi tahu bahwa opsi pengambil free kick di Argentina udah ada satu lagi ya, Lo Celso. ini Selain tadi. Messi. Selain Iya, Messi. Dan Lautaro Martinez tadi merupakan gol pertamanya di Piala Dunia. Selamat Oh, iya ya? untuk Lautaro Penalti Martinez ya. Karena di edisi sebelumnya dia tuh sebenarnya udah bikin 2 gol versus Arab, tapi di cancel VAR semua. Di mana waktu itu akhirnya kalah dengan Arab. Nah, setelah kalah dengan Arab, nggak ada kontribusi apa dari Ya, banyak yang golin ya. Alvarez kan. Ya, bahkan dia masuk 11 worst player malah. Oh serius? Ya. Jadi Si ini Martinez ini ya. jadi dengan ini kayaknya 12 pemain ke-12. Tetap jelek. Tetap worse. penalti dong. Ya. Buat apa saya mencetak gol gitu. Gitu dia, 3-1 ya. Berikutnya kita lihat untuk line up-nya, raportnya seperti apa. Kemarin yang diturunkan ini ya. semua main cadangan-cadangan dimainkan. Betul. Kecuali Emi Martinez. Kecuali Emi Martinez. Semuanya diganti. Ya sama striker lah. Strikernya Martinez main kan. Yes, Anggaplah si kemarin Martinez kan masih main antara sama Martinez Alvarez nih main 2-2. Ya udah. Nico Pas dikasih kesempatan. Tapi Ini ini juga permainan pertamanya Nico Pas berarti ya? Ya dikasih kesempatan Di sini starter. ya? Como ya. Starter. Cuman ini si Lionel Scaloni juga akhirnya mungkin
akan sedikit evaluasi ya, karena ternyata dengan tidak hadirnya Messi di tengah lapangan pada saat peluit dibunyikan di babak pertama itu memang kelihatan pemain-pemain lapis keduanya Argentina ini sedikit kesulitan menebus pertahanan-pertahanan yang low block gitu. Iya, dia agak kesulitan. Iya, nggak ada kreativitas jadinya karena Nico Paz juga bingung. Tapi juga. begitu akhirnya Messi masuk di babak kedua menit 60 berapa itu kan memang kelihatan banget ini abang-abang nih. Kayak PD-nya juga kelihatan gitu loh. PD-nya kelihatan, mentalnya sangat naik ya. Jadi passing-passingnya juga lebih benar, terus tusukan-tusukannya itu juga lebih berani main 1-2. Itu memang harus sedikit evaluasi sih kalau dipaksa buat knockout 3-2 dan lolos di babak selanjutnya. Kalau jomplang kan juga berat juga nanti Argentina. Betul. Jangan terlalu bergantung sama Messi Messi. kan, Karena pemain tengahnya juga nggak dimainin semua tuh, tukang pukulnya Messi semua McAllister, Enzo Fernandez, De Paul. Katanya masih kurang lah ya. Disimpan semua. Tapi memang si Messi udah kabar dia main atau enggak itu sudah ke reveal beberapa hari bahkan sebelum ini main dan dia memutuskan bermain bukan untuk mengejar rekor, untuk mengejar top score, tapi emang menjaga fitness, sharp, ketajaman. Jadi ya seorang pemain emang diakui harus butuh terus bermain ya. Ritmenya biar selalu jalan terus, karena kalau dia nggak main sama sekali di pertandingan ini ya next match-nya nanti next match-nya agak beberapa hari lagi, di mana itu bikin sebuah tim itu atau seorang pemain bahkan kurang panas di sana. Iya. Dia nggak mengejar rekor, tapi rekor yang mengejar dia ya. Karena ngegolin lagi. Ternyata free kick dan gol. Ini akhirnya dia total 19 gol, Messi. Lalu kemudian Messi ini resmi jadi pemain pertama sepanjang sejarah Piala Dunia yang bisa mencetak di total 7 pertandingan secara berturut-turut. Info lagi aja nih. Hampir itu berarti kan kayak streaknya nggak jalan ya, tapi karena dia aja nih, angkanya masuk 7 nih. 7 pertandingan. 7 itu angka satanik. Kita lanjut langsung aja lihat untuk highlight-nya. Gol pertama dari Lo Celso ini ya. Nah, ini kan pagernya ada di sisi kiri, kipernya tapi nggak di kanan. Iya. Kipernya di kiri juga, ya jelas sisi kanannya gawang kosong lah. Entah apa ya yang sih. Gimana koordinasinya ya? Apa yang dia dipikirkan kipernya? Karena kalau dia ngira Lo Celso akan dari bawah itu juga sudah siap-siap di bawah juga. Iya, makanya. Bukan kadang-kadang POV kiper itu kan 3 pemain Argentina itu kan berdiri setelah dari pagar hidupnya pemain ini kan, Jordania kan. Nah, jadi dia ketutupan. Jadi POV dari belakang itu benar-benar nggak kelihatan. Bola itu cuma kelihatan bola di bawah itu. Cuman kan ya lupakan, maksudnya positioning dia berdiri itu yang sudah salah. Iya. Harusnya dia di sisi yang sebelah. Iya dong, sisi berlawanan sama sudah memutuskan pagernya. ya di mana. Misalnya 4-nya dia taruh di kiri ya, 1-nya dia nunggunya kan di kanan dong, supaya dia bisa lihat. Oke lah ketutupan sini. Ya kan ketika ditutupi sama pemain Argentina maka ketahuan akan di-shoot-nya ke situ gak sih? Iya, antara pilihan kanan atau ke bawah kan. Iya. Ini komentatornya udah bilang ini seperti golnya Messi ya, itu dibilang kan. Jadi sudah punya opsi lain, siapa penendang tendangan bebas untuk Argentina. Dan terus Messi ngegolin, kayak gini maksudnya. Tendangan bebas skema-skemaan ya, aku juga bisa. Ya kan kemarin juga skema gitu kan. Messi kayak fotonya mirip-mirip lagi. Langsung. Betul. Gila. Kita lanjut ya untuk gol yang kedua. Ini dari Lautaro Martinez. Sebentar, ini penaltinya. Nyundul terus kena kepala ya. Cukup lama tadi karena VAR dulu. Dan VAR sekarang itu langsung wasit yang ngomong ya. Jadi akhirnya kita tahu suara wasitnya seperti apa. Apakah wasit ini soft spoken ataukah serah ataukah kayak penjahat-penjahat di film Eropa gitu. Dulu kan hanya bisa membayangkan kan, gimana nih suaranya ya. Gimana dia bisik-bisik atau apa. Sekarang mic seluruh orang denger. Ya tapi di MLS sudah kayak gitu dari kemarin. Jadi memang karena di Amerika kayak gitu diterapkan. Banyak mengadaptasi apa yang terjadi di MLS ya. Iya. Dunia ini. Ya bagus sih, kita jadi tahu kan apa keputusannya dia gitu. Ini golnya dari Lautaro Martinez yang akhirnya gol pertamanya dia ya di Piala Dunia tadi ya. Dia di Piala Dunia lah seorang Lautaro Martinez. Yes, selamat untuk Martinez. Itu dia adalah gol-gol yang ada di babak 1. Kita lanjut untuk babak yang kedua di menit ke-55. Ini gol dari Altamari. Nah ini tadi aku cerita sebelum kita on air, aku cerita sama teman-teman kalau gol ini terjadi karena begitu bola ada di sisi sebelah kanan, tiba-tiba Messi berdiri dari bench dan ini back-backnya, abang gue mau main nih. Pemain Argentina salfok nih. Iya. Terdistraksi ya berarti ya? Terdistraksi. Gitu. Karena penonton udah sorak-sorai. Betul, karena ini kan 70.560 sekian penonton. Full house. Itu bener-bener
menyoraki setiap Messi pakai Messi ini, ini. Messi Iya. berdiri, Messi. betul. Dan rekannya di lapangan ini Messi dilempar botol nggak ini ya? Iya, jadi Langsung khawatir ada kan. rasa ingin Nah, mensecure. terus begitu bola kaptennya. dipasing ke sayap kanan, si nomor penyerang ini maju. Nah, dilihat ada ruang gitu. Ya, karena mereka nggak siap buat mengcover, posisinya nggak siap buat cover. Akhirnya ya kalah langkah. Akhirnya jadi gol. Messi. Lucu nih golnya bener aku. Ya aku mek nonton dulu. Iya, Aku mek ngadeg Nonton, dulu. mek ngadeg. Gila. Aura. Seorang Gitu. Aura Messi. Ini umpan silangnya dari si kaptennya dia ya, Ehsan Haddad akhirnya digolkan sama Altamari ini tadi. Kita lanjut untuk gol yang terakhir. Gol yang memecahkan rekornya. Ya, ini Argentina juga kesulitan apa dari sisi sayapnya untuk merengsek masuk nggak dapat. Akhirnya mencari bola-bola mati gini ya. Dan ini percobaan pertama juga Messi yang menendang, dikasih bola tapi di atas misar gawang masih. Iya, masih di atas misar gawang. Dari situ dia namanya sekelas Messi top level kan dia belajar ya. Oh, pemain belakangnya ya apa pagar hidupnya ternyata Pasti loncat. loncat. Iya. Akhirnya dia mencoba lagi dengan cara yang kedua ini, penempatan bola yang lebih tenang lalu Betul. ini berarti nggak ada yang tidur sama sekali ya? Atau Nggak ada. bahkan nggak masuk frame yang Iya. Nggak ada yang tidur, nggak ada yang tidur sama tidur. sekali. karena yang pertama tidur itu pagar hidup nggak tahu ya. Benar. Yang Lo Celso atau Oh. yang pas Yang Pagar hidupnya si Jordania nggak ada yang tidur gitu berarti ini. Yang ini nggak ada. nggak ada. Gitu Yang Lo Celso tadi ada. kaki Dan kanan itu lakukannya ya. Messi ya itu khas banget ya. Gimana kalau ya kalau diambil dari foto tuh kamu bisa nggak kayak gini nahan kayak gini tapi kakimu Iya, begini iya, makanya. iya. balance-nya lo lihat itu kaki ini. Tapi bener ya sepatunya dia sengaja beda sendiri tuh supaya Betul. akurasi dari akurat passingnya timnya dia itu bisa lebih akurat gitu loh karena sepatunya Yang beda. lihat Itu ke sengaja muka emang. dia beda ya. Memang dia dibikin sendiri. I see. Ronaldo pun juga pakai sepatu khusus di pertandingan tadi, pakai yang emas, warna emas. Jadi kan semua pink ya terus dia sendiri Semua gitu pink, itu dia beda sendiri. baca di berita kan memang sengaja gitu. Sengaja. Dan yang jadi pertanyaan tuh ngapain yang di sebelah kiri itu ikut lompat? Mau Karena selebar dia mau- apa sih? Iya, dia mau iya. lompat di situ nggak guna. Iya, mau selebar apa sih? Gila sih. Biar masuk frame aja. Oke. Iya. Sepatunya Messi ini ya. Putih Ketika biru. debutnya dia 2006 ya kalau nggak salah ya. Ya, warnanya itu disamain. Warnanya disamain sama debutnya dia 2006. Dan ngomong-ngomong 2006 ini adalah pertama kali Messi masuk dari cadangan sejak pertandingan 2006 itu tadi. Oh iya. Iya, betul. 2006. Info lagi nih. Info lagi. nih salah umpan. Itu Gila. keren. Selain 7 rekor itu tadi ya, rekor 7 pertandingan gol. Dan ini Emi Martinez kebobolan pertama. Di Piala Dunia ini. Di Piala Dunia ini ya, Piala Dunia 2026 ya. Lewat tadi yang pada kaget semuanya Pada itu tadi ya. Iya, Terdistract ya. Ya walaupun sempat di blok berusaha, tapi bolanya ya. tetap Iya, lewat. tetap lewat. Nggak berhasil. Kita lihat match stats-nya aja. Ini dia 3-1 menang Termasuk Argentina. tanpa perlawanan ya. Ini 20 menit pertama ya. Ini kan aku nonton ya. Ball posisinya malah 86 sama 20 berapa gitu. Waduh. Jadi mah udah Jordania nih yang udah ini kayak Ya. imbang aja udah cukup lah kayaknya. Lebih ke kepengin foto bareng sama Ya. tukar baju kayaknya. Iya, Pikiran pengen mereka damari udah gitu ya. jersey. Tapi ya kita lihat ya Argentina kan ya lihat di grupnya juga lawan-lawannya seperti ini ya. Kita lihat apakah perlawanannya dan juga kolektivitas timnya juga bakal sesolid Betul. hasil-hasil akhir yang kita Ya. lihat di pertandingan grup ya. We'll see gitu loh. Tapi habis ini dia ketemunya Cape Verde. Ah, itu dia. Jangan sampai ditahan imbang sampai ini aja lah waktu normal. Kita lihat aja untuk berikutnya. Ini dia untuk klasmennya dari grup J. Argentina poin penuh 9 poin, Austria lolos, Aljazair juga lolos ya. Jordan bye-bye dengan poin 0. 0 poin Yoi. plus 5. Oke, itu dia untuk pertandingan dari grup J. Kita langsung lihat aja. Dengan ini match D3 udah habis semuanya. Habis semua, udah ketahuan semua yang main di round of 32 atau Piala Dunia yang sebenarnya. Piala Dunia. Nah, Karena selama ini kan 32 tim 32 aja. tim, ya, Kemarin iya. kan ditambahin lah, ini sudah balik 32 lagi. Kemarin itu kualifikasi ya. itu Ya, kan anggaplah kayak gitu ya. Ini udah tim-tim yang memang layak Iya. main sebenarnya. nah, kita lihat aja langsung untuk bracketnya seperti apa. Ini sudah bracket yang versi fullnya. Finalnya ya. Finalnya ini. Ya di pool yang di kiri atas tuh Jerman, Paraguay, Prancis, Swedia, Afrika Fabrizio Selatan, Romano valid berarti ini ya. Oke. Kanada, Netherlands, Belanda sama Maroko. Tuh. Nah itu kalau
tim-tim besar yang lolos ya akan langsung big match tuh Jerman Prancis. Belanda kalaupun dia lolos lawan Maroko akan ketemunya lebih gampang ya karena Betul. South Africa sama Kanada. Iya. Kalau Portugal akan ketemu Serbia. Kalau lolos dia akan ketemu pemenangnya Spanyol Austria. Kroasia. Kroasia. Akan ketemu Spain atau Austria ya. Spain atau Austria, terus US ketemu Bosnia, lalu Belgia sama Senegal. Kalau ya jadinya malah berat sebenarnya perjalanan Portugal dengan dia jadi juara 2 ini, ketemu Kroasia, ketemu Spanyol, terus bisa ketemu Belgia atau US lah anggapannya kan gitu kan. Sampai 16 besar Portugal bet lawan Kroasia. Aku kayak feelingku penalti ya ini ya. Bisa jadi ya. Kalau di penalti, menurutku kali ini Portugal juga bisa aja lolos dengan performa dari Diogo Costa itu tadi. Si Kroasia memang jago penalti dengan si Livakovic ya. Nah, kalau kita lihat dari track di Piala Dunia sebelumnya, tapi kali ini ya Portugal harusnya sih bisa ya melewati Kroasia itu harusnya bisa ya. Ya kita doakan sama-sama. Spain. Betul. Kita lihat nanti tinggal di Spain gimana. Kalau bracket yang atas ada Brasil lawan Jepang, lalu kemudian Pantai Gading ketemu Norway, Meksiko ketemu Ekuador. Brasil Jepang nih seru nih karena kemarin pas laga persahabatan yang menang Jepang nih, deg-degan juga Brasil. Iya. 3-2 dia kalah. Ini ujian sesungguhnya bagi Brazil ya sebenarnya ya. Mereka nggak bisa memandang remeh Jepang yang mau kehilangan pemain cedera berapapun. Mitoma udah nggak dibawa, lalu kemarin banyak cedera dari pemainnya yang siapa? Kubo yang ikut tapi cedera ini. Tapi mereka punya kolektivitas yang sangat tinggi. Betul. Gitu. Dan Jepang belum kalah juga kan. Ini malah justru laga yang paling ditunggu kayaknya. Ya dari semua ini yang memang paling berat ya Brasil Jepang sama Belanda Maroko sih. Belanda Maroko ya. Iya lagi. Maroko bisa ngasih kejutan ya. Iya, itu yang paling berat dan ke serinya Portugal kemarin gagal menang menyebabkan prediksinya si ekonom Jerman itu meleset. Belanda apa Jerman? Ekonom Jerman. Yang dia orang Jerman, dia bilang Belanda yang juara. Iya. Karena Portugal harusnya di kanan bawah kalau menurut dia yang akan ketemu sama Argentina di perempat final. Dia bilangnya itu. Tapi yang ini karena Meksiko ada di kanan ketemu Ekuador, Inggris ketemu Kongo itu. Yang bisa benar adalah prediksinya The Simpsons. The Simpsons bilang Meksiko Portugal finalnya. Meksiko melawan Portugal. Finalnya Meksiko Portugal menurut The Simpsons. Dan kata dukun Ghana, pemenangnya adalah Portugal di dunia goib. Di alam goib. Itu. Ya, itu berarti yang main yang udah meninggal gitu mau gimana? Dia kalau kata di tulisannya itu memprediksi karena kan alam goib itu pertandingannya sudah lebih dahulu. Jadi sudah lebih dahulu, Bet. Jadi dia memperkirakan bukan memperkirakan, dia sudah tahu kalau nanti tuh yang menang. Dia nggak ngomong Portugal lawan siapa, cuman enggak ini Portugal angkat juara nih, angkat piala. Terus dibilang itu prediksi dari gimana? Enggak, saya sudah melihat. Jadi kayak kehidupan lebih dulu gitu loh. Gitu dia bilang, Ghana. Makanya fokus itu dia Ghana kalah. Itulah efek dari kekurangan mineral dan air bersih ya. Ya kita lihat lagi yang di pool di kanan bawah. Kita lihat lagi. Itu Argentina ketemu Cape Verde. Kalau lolos ketemu pemenangnya Australia sama Mesir. Ya, Australia lagi. Terus Swiss, Aljazair, Kolombia, Ghana. Ini Argentina gampang banget sih di situ. Ketemunya nggak ada tim besar di situ. Mungkin ujiannya kalau mereka terus lolos dan Kolombia terus lolos ya. Nah ya itu tadi. Baru kayak pertemuan duo Amerika Selatan. Duo Amerika Selatan ya. Bener-bener ini Argentina punya langkah yang ini ya mulus ya. Kalau kita paling enak lah. Kita bandingin sama finalis yang tahun sebelumnya yaitu Prancis. Prancis nih. Wabot Swedia dulu ini dia nggak bisa diremehkan lini depannya walaupun lini belakangnya ringsek ya. Ini kita sama-sama berharap banyak gol terjadi, kayaknya seru ya. Betul. Kalau katanya Christian Vieri pas waktu di salah satu podcast ditanyain tuh dia bilang kalau udah Piala Dunia mau sejago apapun tim, faktor luck itu sangat menentukan. Iya, betul. Gak bisa mau sejago apapun. Dia jadi saksi hidup kurang jago apa Italia kemarin pas tahun 2000 yang akhir dimenangin sama Prancis yang pas final adu penalti itu kan kurang apa gitu. Tapi jago nggak cukup, dia bilang kayak gitu. Piala Dunia ini
keberuntungan juga salah satu faktor gitu loh. Ya, kita lihat aja siapa yang nanti akan beruntung, siapa yang bisa memanfaatkan peluang-peluang yang terjadi, walaupun sekecil apapun ya. Ya. Kita langsung lanjut aja. Untuk pertandingan berikutnya yang akan kita prediksi, pertandingan pertama di round of 32, South Africa versus Kanada. South Africa versus Kanada. Ya, Terjadi di jam 2 pagi. Semangatnya masih sama kemarin habis lolos kan, euforianya kita lihat Betul. di pertandingan ya masih membawa itu. Pemainnya juga nggak banyak yang berubah ya dari pertandingan terakhir. Terus kalau Kanada ini Ya dia tuan rumah ya, jadi harusnya lebih bersemangat ya ditampil di hadapan penonton sendiri. Dan Jonathan David, jangan lupa dia punya kans untuk ya bikin 2 gol atau 3 gol lagi bisa tuh jadi top skor, masuk jajaran top skor ya. Jadi ini kesempatan dia juga. Hat-trick ya soalnya, sudah sempat hat-trick ya. Sudah sempat hat-trick soalnya. Jonathan David ya. 3 pemain yang hat-trick di Piala Dunia sejauh ini. Siapa aja itu? Ousmane Dembele, Lionel Messi, dan juga Jonathan David. Dan Jonathan David. Oke, kita langsung lihat aja untuk Opta prediction-nya. Pasti Kanada. Dar. Sudah pasti Kanada ini. Kanada pastinya lebih jauh. Oke, sepertinya kita langsung ke prediksi skor aja. aduh, iya ya. Coba Kanada versus South Africa. Kosem dulu. Kalau Gimana, aku Kasem? Kanada, South Africa 2-0 Kanada. 2-0 Kanada. Oke, Kanada, South Africa. Ini kayaknya Mas Reddy lagi ngelihat yang di alam goib nih. Yang di kayaknya. dalam gol ya. Sedang Iya, lagi. 1-0 Afrika Selatan. 1-0. Akan Menit-menit Membuat akhir semangat tuan rumah ya. diajak Akan main mengejutkan lama banget, nanti dapatnya di injury time 1 gol. Oke. Mas Beta? Karena laga ini kayaknya menjadi peristirahatan ya bagi beberapa netizen ya. Jadi ya terima kasih Gianni Infantini. Tapi semoga laga ini membuat mereka semua menyesal. Kalau saya di 2-2 lalu penalti. Wah, jadi seru nih ya. Ya, Berarti iya. jadi Siapa yang seru. menang penaltinya? Siapa yang menang sepertinya di Kanada lucknya. Kanada lagi. Kanada luck-nya. Kanada lucknya karena dia tuan rumah di situ. Oke, aku sama juga 1-0 tapi untuk Kanada. Oke. Kayaknya Jonathan David akan nyetak gol atau Larin sih. Sepertinya bisa Larin juga karena dia kan banyak bisa membuktikan di menit-menit yang krusial ya. Kita lihat aja apakah kalian akan nonton nanti. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya prediksi siapa yang akan lolos di babak berikutnya antara South Africa versus Kanada, silakan langsung tulis aja di kolom komentar nih sebelah sini ya. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk bisa selalu subscribe Ulf Media karena Salah Umpan akan upload tiap hari. Kita kasih tahu review dan juga prediksi pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Oke. Kita juga punya konten-konten dan challenge yang seru di shorts-nya. Ya. Jadi jangan lupa didatengin juga shorts-nya, dilihat-lihat di sana dan ikutan komen dan interaksi. Jangan lupa untuk follow Instagramnya salaumpan_id dan juga Ulf Media. Terima kasih Samuel Gilbert, terima kasih Beta Sofian, Thank you, terima Sam. kasih Reddy. Aldo, Yuk Kak sama-sama Reddy. Aldo. Yes, terima Sama. kasih banyak buat semua yang udah nonton. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa cuma di Salah Umpan. Ya, aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.